Top FM. More music variety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali rasanya untuk sore hari ini. Ya, kita ketemu lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program Talk Show untuk Top Mania semuanya. Dan tentunya untuk seperti biasa untuk Top Mania di kesempatan sore hari ini, ya kita di podcast siaran Radio Singosari Top FM, yang mana untuk Top Mania kita akan bersama teman-teman kita dari Universitas Terbuka yang nanti juga akan menemani Top Mania di kesempatan sore hari ini. Ya, dan untuk narasumber kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita untuk Top Mania semuanya, yang nanti kita sapa untuk narasumber kita yang kebetulan sudah hadir. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini untuk Pak Dokter Adi Suryanto. Adi Suryanto. Ya. Ini dari UT Purwokerto. UT Purwokerto. Sehat Pak? Alhamdulillah. Perjalanan? Sesungguhnya mulai dari pagi Mas keluar rumahnya nih. Oh, dari pagi Pak? Dari pagi? Ya, dari pagi tadi itu ada pertemuan dengan pihak Kabupaten Brebes, kemudian siang selesai, kemudian langsung ke sini. Ya, jadi cukup lumayan, roadshow-nya juga Iya, cukup lumayan. Iya. Oke Pak, dari mana untuk siang hari ini masih tetap seputar, karena memang dunia pendidikan masih untuk saat ini banyak lockdown, dan ini tentu Universitas Terbuka menjadi satu alternatif yang luar biasa ya Pak. Betul. Ya. Jadi sebenarnya sih dari dulu ya Mas, dari dulu UT itu memang sudah melaksanakan pembelajaran seperti ini. Jadi ada COVID atau tidak ada COVID, ya bagi UT sebenarnya nggak masalah. Ya, karena pembelajarannya memang setting awalnya seperti itu. Sudah online gitu ya. Jadi beda kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi biasa, ya, yang mereka biasanya tatap muka, tapi kalau di UT kan dari awalnya memang pendidikan jarak jauh ya. Jadi mahasiswa itu tidak dituntut untuk hadir di kampus ya. Tapi mereka bisa belajar di mana saja, kapan saja yang mereka kendaki, ya, tanpa mengurangi kualitas. Dan mahasiswa juga dari mana saja ya Pak? Ya, mahasiswa UT itu seluruh kabupaten di Indonesia tidak ada yang tidak terjangkau oleh UT. Ya, bahkan tenaga kerja kita yang di luar negeri itu pun banyak yang menjadi mahasiswa UT. Jadi mahasiswa UT itu kalau di luar negeri sudah tersebar di 33 negara. Ya, jadi banyak banget. Ya, kemarin wisudanya kalau Mas Bayu bisa mengikuti, ya bisa dilihat di YouTube sebenarnya. Online juga Pak? Iya, online wisudanya daring. Kita pakai daring ya. Pakai daring juga, dan ini diikuti juga oleh lulusan yang ada di luar negeri. Jadi kemarin itu ada yang dari Taiwan, ada yang dari Korea, ada yang dari Arab Saudi, ya. Itu mereka mengikuti wisuda ini, ya. Dari Hong Kong. Jadi ada 4 negara kemarin yang kebetulan mahasiswanya sudah selesai, kemudian wisuda, dan kebetulan karena ada COVID-19 maka tidak bisa wisuda tatap muka, tapi harus melalui daring. Tapi hikmat juga, ya, hikmat juga, bagus juga kok, nggak mengurangi kekhidmatan untuk jalannya wisuda. Karena memang kemarin itu jaringannya bagus, ya, jernih, kayak wisuda di kelas aja, ya, di ruangan aja, bagus. Iya. Saya aja yang orang UT nggak nyangka sebagus itu, bisa sebagus ini gitu. Nah, jadi karena kami memang sudah banyak pengalaman lama ya, dari awal kami kan dari tahun 84 yang memang sih pada awal-awalnya UT berdiri dari tahun 84 itu memang tidak serta-merta kemudian menggunakan internet seperti sekarang ya. Kan internet itu baru berkembang kan ya, juga belum terlalu lama lah ya, belum terlalu lama. Dari awal-awal walaupun UT sudah melaksanakan pembelajarannya secara jarak jauh, tapi lebih pada menggunakan materinya itu materi cetak. Ya, kalau sekarang kan semua materi sudah didigitalkan, ya, udah digital, kemudian udah diunggah di dunia maya gitu, jadi bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Tapi zaman dulu karena belum ada ya cetak, tapi modul itu sudah disiapkan dari awal memang, ya,
cetak kemudian dikirim ke mahasiswa. Zaman itu juga ngirimnya Email. enggak bisa Oh, Mas, masih pakai belum bisa. kantor pos. Oh. Pakai kantor pos karena belum ada. Berkasnya itu, bendelnya itu Pak dikirim pos gitu. Iya, jadi buku-bukunya kita kirim. Jadi misalnya Mas Bayu pesan 6 mata kuliah, saya kirim ke rumah Iya, lewat pos, pos. Iya, lewat pos. Jadi waktu itu satu-satunya jasa pengiriman adalah pos. Ya tahun awal-awal 90-an lah ya, 84 sampai 90-an kan hanya itu. Kalau sekarang kan jasa titipan itu Sudah banyak. abrek ya. Iya. Ya, dulu enggak ada. Ya pos itu andalannya UT. Sampai sekarang masih ya, walaupun sekarang sudah dipadu jadi double gitu ya, bahkan triple dengan titipan yang lain karena memang semakin banyak mahasiswa UT-nya gitu. Jadi ketika ada masa pandemi saat ini, UT tidak ada masalah sama sekali. Enggak, Mas. Enggak, sama sekali tidak ada masalah. Dan ini sudah biasa gitu Udah biasa. Sudah bagi UT udah biasa dijalankan dan Ya. memang prosedurnya seperti itu ya. Ya. Protap SOP-nya SOP-nya gitu. seperti itu. Hanya memang kemarin gini, kita tuh kan kalau mahasiswa UT ya, belajar di UT itu kan mengandalkan belajar mandiri. Ya, mempelajari modul-modul yang sudah diterima dan belajarnya boleh tadi saya katakan boleh di mana saja kapan saja gitu. Tapi pada saat mereka menemui kesulitan dalam mempelajari modul sendiri ya, itu mereka boleh minta bantuan belajar namanya. Yang kita kenal dengan tutorial. Nah, itu tutorial diakses di kemana, Pak? Nah, modusnya itu ada 3, Mas. Pertama ada tutorial tatap muka. Jadi bantuannya kita buat dalam bentuk tatap muka. Jadi mahasiswa di suatu tempat nanti berkumpul, ya. Kemudian kita datangkan. Ada sebuah janjian gitu ya. Ya, ada jadwalnya. Biasa kita pakai Sabtu Minggu. Ya, kemudian kami hadirkan tutor untuk membantu mahasiswa bagaimana mempelajari modul gitu ya, dibantu oleh tutor. Nah, ini yang tatap muka. Nah, modus yang kedua ya itu adalah tutorial online. Ya, kami punya aplikasi pakai Moodle ya, tutorial online. Ya, sama dengan tatap muka sih sesungguhnya, cuma kita pakai online. Nah, yang ketiga kita pakai tutorial via web yang kita kenal dengan TuWeb. Ya, jadi ada 3 modus itu. Nah, pada saat COVID-19 kemarin yang agak kaget adalah mahasiswa yang terbiasa minta bantuan belajarnya tatap muka. Nah, mereka agak kaget. Ya, karena biasanya harus kumpul di satu tempat, ada tutornya di situ, tiba-tiba ada COVID nggak boleh kumpul. Ya, nah akhirnya UT mengambil kebijakan semua bantuan belajar yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka itu diganti dengan tutorial melalui web. Online itu. Ya, online. Ya, beda sih. Oh, beda, Pak? TuWeb dengan Online tutorial itu beda. Bedanya di mana, Pak? Gini, kalau tutorial online ya itu interaksinya bisa delay. Bisa delay itu artinya tidak sinkronus, tidak bareng. Iya, telat nih, bisa telat. Bisa telat. Bisa seperti Mas Bayu nanya sekarang, saya meresponnya besok pagi. Bisa gitu. Oh, gitu ya. Ya. Tapi kalau tutorial web ya TuWeb itu enggak. Tutorial web itu persis kayak tatap muka. Mereka kita kumpulkan di satu tempat, satu waktu yang sama, tempatnya di mana-mana ya, satu waktu yang sama, kemudian interaksinya seperti kayak saya dengan Mas Bayu sekarang bisa saut-sautan seperti ini. Video call gitu ya? Ya, bolehlah kayak video call, kayak video call. Jadi interaksinya bisa sinkronus, bisa langsung. Ya, langsung. Jadi tutor menjelaskan, mahasiswa juga bisa ngelihat wajahnya tutor kayak apa. Kalau butuh mahasiswa tutornya pengen lihat wajahnya mahasiswa juga bisa minta tolong ya, coba videonya di on kan gitu. Kalau pengen ngomong ya coba mikrofonnya di on kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita ganti dengan tutorial melalui web. Awalnya memang pada panik, gimana saya kan nggak biasa gitu ya, nggak biasa melakukan tutorial tatap muka. Padahal setelah dijalankan itu mudah banget ya, mudah banget. Karena apa saya bilang mudah banget? Karena hanya butuh 2 syarat yang harus dilakukan mahasiswa. 1, mahasiswa kita minta mendownload aplikasi untuk TuWeb itu ya, di mana UT menggunakan aplikasinya itu menggunakan Teams ya, menggunakan Microsoft Teams
ya. Nah, Microsoft Teams ini bisa di-download lewat HP masing-masing mahasiswa. Ya, di HP bisa di-download aplikasinya. Kemudian lewat Google apa sih kalau di HP itu untuk download aplikasi kan ada ya, Play Store. di Play Store. Ya, bisa di download dari situ. Kemudian setelah mereka mendownload aplikasinya, ya, maka UT akan mengirimkan link melalui WA lah ya, kita kirim ke WA, ini linknya gitu. Nah, begitu dia klik link itu, maka dia tuh sudah otomatis bisa bergabung di kelasnya dia gitu. Misalnya kelasnya biasanya 20 gitu ya Mas, 20. Begitu dia klik link itu, 20 orangnya klik semua, maka dia sudah berada di kelas itu 20 orangnya. Nah, jadi sebenarnya sesederhana itu. Sehingga begitu kami kenalkan seperti itu, ternyata mahasiswa merasa happy. Jadi lupa bahwa ternyata gampang ya, katanya sulit. Enggak, ternyata mudah banget. Nah, ini pengalaman kemarin yang memang sebenarnya agak mengagetkan, tapi setelah dia mengetahui oh ternyata mudah banget, enjoy gitu. Ya, saya lihat mereka senang banget. Ya, jadi diberikan waktu to web 4 kali itu mereka masih merasa masih kurang gitu. Nah, itulah pengalaman kemarin pada saat ada pandemi COVID. Ya, jadi kalau di UT memang karena teknologinya sudah biasa kita gunakan. Nah, ini kan tentu saja berbeda dengan teman-teman yang dari perguruan tinggi lain yang reguler, yang konvensional gitu. Ya, mereka ya betul benar-benar agak shock lah, agak kaget gitu ya, harus pakai yang seperti apa gitu. Nah, termasuk ya anak-anak lah ya, karena kan semua pendidikan tidak boleh kemarin itu dengan ada COVID-19 kan nggak boleh tatap muka. Ya, hampir semua pendidikan dari Maret itu sudah agak-agak lockdown dan betul dan kaget ya. Dan kaget kemudian dengan sistem pembelajaran online ini bahkan kayaknya agak-agak kurang mengena juga untuk yang baru-baru ini. Beda dengan yang memang kayak universitas terbuka, memang walaupun dulunya pakai manual tapi sekarang dengan menggunakan metode online ini tentu karena sudah hampir bermiripan, tentu ada strategi lain nggak Pak? Gini, jadi yang membedakan antara UT dengan yang tidak UT itu kan sebenarnya hanya pembelajarannya. Kalau yang tidak UT tatap muka, kalau yang UT jarak jauh ya, jarak jauh. Nah, supaya proses pembelajaran yang melalui jarak jauh ini bisa berjalan dengan baik, memang tidak bisa lepas dari teknologi. Ya, semakin cepat perkembangan teknologi, maka semakin cepat pula perkembangan pendidikan jarak jauh. Ya, tadi saya katakan awal-awalnya UT berdiri itu ngirim aja pakai pos, nggak ada bahan ajar yang tidak cetak, semua hanya adanya cetak. Ya, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, maka modul semuanya sudah bisa dibuka lewat HP. Ya, jadi dulu kalau kita belajar harus nenteng modul, ya sekarang nggak usah, semua ada di genggaman kita. Ya, dengan HP kita bisa buka semua modul yang kita registrasikan. Ya, begitu mudahnya gitu ya. Jadi bagaimana strategi yang digunakan oleh UT? Ya, tadi saya katakan itu, UT akan memaksimalkan perkembangan teknologi untuk mempercepat ya, mempercanggih ya proses pembelajaran. Jadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau antara tutor dengan mahasiswa yang dulunya hanya bisa satu model ya tatap muka, maka sekarang kita berkembang ya, ada tuh web tadi saya katakan, ada tutor online, bahkan ada video conference juga kita laksanakan ya. Ujian pun yang dulu harus ketemu tatap muka, sekarang ujian juga bisa online. Nah, seperti itulah kira-kira Mas. Ya, kemudian dengar-dengar di UT ini ada sistem ujiannya susah Pak. Misalkan nilainya susah karena mungkin pelajarannya susah, atau memang cara dosen ngasih nilainya yang susah, atau seperti apa Pak? Ini ada rumor seperti itu. Iya, memang ya Mas. Di UT itu
dibikin nilainya susah gitu. Ya, memang banyak ya di lapangan, di masyarakat itu suara-suara seperti itu, susah lulus di UT. Ya. Nah, sepertinya kalau dilacak, beberapa kali saya ngelacak, pada saat ujian Anda susah enggak gitu? Belajar enggak sih sebenarnya? Oh gitu. Enggak, Pak. Atau saya sudah belajar, Pak, maksimal enggak belajarnya? Ya enggak. Gitu loh. Jadi sesungguhnya nilai yang tidak baik dari mahasiswa itu dikarenakan atau disebabkan oleh kelengahan atau kelalaian mahasiswa itu sendiri, bukan karena UT-nya. Bukan karena dosennya pelit nilai gitu ya, Mas. Di UT itu justru kalau dibandingkan perguruan tinggi yang lainnya adalah satu-satunya perguruan tinggi yang saklek untuk urusan nilai. Kalau Anda pinter ya pinter. Oh iya. Anda lulus ya lulus. Anda nggak lulus ya nggak lulus. Karena nggak ada yang bisa katrol gitu ya Pak. Nggak ada nilai katrol gitu ya Pak. Nilai kasih sayang udah ada di UT, Mas. Sambil contoh. Mas Bayu ujian misalnya batas lulusnya di UT 60, dapat C misalnya. Mas Bayu itu dapat nilainya 59,999, angka 9 panjangnya dari Bumi Ayu sampai Purwokerto misalnya. Itu ya tetap D, Mas. Tapi nek jenengan kuliah di konvensional jangankan 59,99, 55 aja bisa diangkat. Bahkan 50 pun bisa diangkat, gitu kan? Karena otoritas ada di dosen. Kalau di UT tidak ada itu. Sistem itu ya Pak? Sistem yang bicara. Ya, jadi kalau Anda belum 60,0, ya belum C. Itu justru kalau menurut saya inilah apa ya? Kualitas jaminan kualitasnya UT itu ada di situ. Jadi kalau Anda bisa lulus UT, IP-nya bagus, itu memang Anda pinter gitu. Bukan katrolan ya Pak? Ada. Kemarin wisuda yang barusan, wisuda yang beberapa minggu yang lalu, itu ternyata lulusan terbaik se-Indonesia itu dari Purwokerto. Dengan nilai? Dengan IPK 3,99. Hampir sempurna. Hampir semua. Hanya ada satu nilai, satu mata kuliah yang nilainya A-. Selebihnya A bulat. Itu pun A-, hanya A-. Bukan B. Bukan, A-. Amin. Nah, hanya satu mata kuliah, selebihnya A. Jadi beliau ini IP-nya 3,9 katakan tadi 3,99 ya. Ini lulusan terbaik seluruh Indonesia. Guru PAUD dari Pokjar mana sih? Deket-deket sini kok. Ya. Guru PAUD namanya Bu Tukiah, saya masih ingat. Ya, jadi nggak sulit sebenarnya kalau kita mau, gitu loh. Dan bahkan kalau kita bisa menjadi satu telaah kita, itu adalah berarti betul-betul nilai yang sempurna ya Pak. Betul. Karena tidak ada katrol. Tidak ada di itu. Ya, jadi memang dari misalnya kalau saya dapat nilai B ya memang saya hanya mampunya B gitu. Betul. Ya. Saya benci Mas Bayu. Ujiannya bagus, ya. Harusnya dapat A. Tapi saya benci, saya pengen jadikan E, nggak bisa saya. Ya, saya seneng sama cewek misalnya mahasiswa UT, warna cantik, saya seneng gitu ya. Ujiannya jelek, saya mau jadikan nilainya A, nggak bisa saya. Mas. Nggak bisa Pak? Nggak bisa. Ini keuntungannya kuliah di Universitas Terbuka. Ya, jadi nggak bisa dimain-mainin urusan nilai itu, kecuali Anda memalsu. Baru bisa. Tapi ketahuan ya urusan dengan polisi kan. Gitu. Jadi memang berarti lulusan dari Universitas Terbuka ini memang ketika dia orang yang kompeten, berarti betul-betul dia betul-betul pinter memang. Gitu. Beda dengan yang lain. Tidak. Ya. Ini taruhannya UT ya di situ. Dan kualitasnya memang di situ ya Pak. Kita jamin. Ya, kita jamin. Oke, temannya ini menarik bincang-bincang kita Pak Adi. Untuk saya baru tahu Pak, ini memang
ada rumor-rumor yang seperti ini. Iya. Mumpung ketemu Pak Adi Iya, boleh, silakan saja. Merdeka. Ini biar mereka masyarakat juga tahu sebenarnya inilah sistem untuk pembelajaran di universitas terbuka ini yang katanya susah dapat nilai. Nah, saya tanya ini mungkin ke Pak Adi tadi, maka apakah karena dosennya pelit atau memang tapi sistemnya dengan sistem yang tadi disampaikan Pak Adi ini saya justru salut gitu loh. Berarti tidak ada kata kita permainan nilai gitu ya Pak. Jadi disitulah dosen betul-betul nilai dengan hasil jerih payahnya. Betul. Ya, ini sangat luar biasa. Baik Pak Adi, masih kita akan lanjutkan untuk bincang-bincang kita, tapi sebelumnya kita akan break terlebih dahulu untuk masih bingung nih mau kuliah di mana? Kenapa bingung? Di Purwokerto ada loh universitas negeri, sudah terakreditasi, biaya murah, akses mudah, kuliahnya juga fleksibel dan nggak pakai tes masuk. Wah, mau dong. Di mana itu? Itu tuh di UT Purwokerto. Yuk anterin aku ke sana. Ayo, buruan. Universitas Terbuka adalah pelopor perguruan tinggi negeri jarak jauh di Indonesia dengan program studi terakreditasi A dan B dengan sistem pembelajaran online dan fleksibel. Kamu bisa meraih cita-cita sambil bekerja. Menyediakan fakultas ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, fakultas sains dan teknologi, fakultas ekonomi, fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik serta program pasca sarjana. Universitas Terbuka Purwokerto telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 mulai tanggal 1 Juni 2020 hingga 15 Juli 2020. Kalian bisa melakukan pendaftaran secara online melalui website di www.sia.ut.ac.id atau datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Purwokerto yang beralamat di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng, Purwokerto Utara. Telepon 081 62 43 17, WhatsApp 085 60.000 5722. Mari bergabung bersama Universitas Terbuka Purwokerto. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Universitas Terbuka. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik teman-teman, masih bersama Pak Adi Suryanto MPD. Beliau adalah ketua kepala UT-nya Purwokerto, Pak. Dan untuk Topania nanti juga untuk yang mau bergabung bersama kami bisa bergabung di via WA di 0856 02037951 atau juga di SMS online kita masih di nomor yang sama di 0856 02037951. Akan untuk Topania yang kebetulan untuk saat ini juga ingin bertanya seputar program Universitas Terbuka untuk Topania, barangkali saat ini ada memang masa-masa pandemik ini mungkin Topmania banyak-banyak di rumah mungkin ingin melanjutkan studi Topmania bisa bergabung bersama Universitas Terbuka yang mana Topmania bisa menanyakan untuk sore hari ini bersama Pak Adi. Ya Pak Adi, kembali ke tadi masalah tadi kan sudah nilai untuk mahasiswa yang memang nilainya ini betul-betul nilai-nilai betul-betul nilai valid, nilai akurat dan nilai mahasiswa bukan nilai katrol. Nah ini untuk dari pihak universitas tersendiri untuk mendapatkan atau untuk membimbing mahasiswa ini untuk mendapatkan nilai yang terbaik seperti apa? Iya, baik. Jadi di awal tadi sudah saya singgung ya, karena UT sistem belajarnya jarak jauh, terbuka jarak jauh, maka andalannya itu sesungguhnya adalah belajar mandiri. Apa yang dipelajari secara mandiri toh, yang dipelajari adalah modul-modul sudah disiapkan. Ya, nah. Modul-modul itu berisi materi-materi yang ditujukan untuk mencapai kompetensi tertentu setiap mata kuliah, gitu ya. Nah, kompetensi tertentu setiap mata kuliah ini untuk setiap mata kuliah seluruh perguruan tinggi kan relatif sama. Misalnya manajemen di UT, kompetensinya sama dengan manajemen di UNSUD, sama dengan manajemen di Gadjah Mada. Karena memang untuk menyusun kompetensi itu sudah ada aturan-aturan mainnya. Jadi diktinya itu ya. Ya, ada asosiasi per program studi yang memang berwenang untuk merumuskan kompetensi itu. UT ngikut itu semua.
Nah, keunggulannya UT justru ya bahan yang digunakan untuk mencapai kompetensi itu sudah ditulis, sudah ada gitu. Tapi kalau dosen kan enggak. Dosen kan materinya ada di otak masing-masing dosen. Tergantung dosennya seperti tergantung dosennya. Ya. Nah, jadi seperti itu, dia belajar mandiri ya. Kemudian kalau ada kesulitan pada saat belajar mandiri tadi, ya mereka boleh ikut bantuan belajar. Nah, supaya mahasiswa bisa memiliki keterampilan belajar mandiri yang tinggi, maka sejak 2 tahun yang lalu ya, tahun 18-an kira-kira, itu UT memberikan pelatihan khusus ya, yaitu keterampilan belajar mandiri. Ya, program keterampilan belajar mandiri. Nah, untuk apa? Ya, supaya mahasiswa terampil dalam belajar mandiri sehingga tidak menemui kesulitan. Karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian mahasiswa UT ya dalam belajar itu ternyata masih belum bagus. Ya, belum tinggi. Masih pada level sedang. Padahal ini syarat mutlak untuk belajar mandiri di UT. Ya. Nah, karena masih sedang, levelnya rendah sampai sedang, maka UT melatih. Kita latihlah sekitar 2 hari gitu. Ya, praktis kita latihan praktis betul, Mas. Jadi kalau Anda baca modul ini supaya efektif, strateginya seperti apa? Teknik membacanya seperti apa? Kita ajarin. Ya, supaya tidak mudah lupa setelah belajar, caranya seperti apa? Harus direkam. Gimana cara merekam hasil bacanya? Seperti ini. Itu kita ajarin. Ya. Bagaimana bisa mengelola waktu yang baik? Karena belajar mandiri kan atas kemauan sendiri, nggak dikentongin. Jam 7 harus belajar, nggak gitu. Ya. Tidak ada dosen juga nggak ada gitu ya. Iya, ya dosennya ya nggak di hadapan dia. Ya, hasil karya dosennya yang ada di hadapan dia itu hasil karya dosennya, modulnya tadi itu. Tapi dosennya ada jauh di sana. Gitu. Jadi dia diberi kesempatan untuk belajar kapan saja, di mana saja. Nah, supaya bisa terencana dengan baik, maka kita minta mahasiswa itu mengelola waktu dengan baik juga. Wujudnya apa? Mengelola waktu dengan baik. Wujudnya adalah jadwal belajar. Jadi kita minta setiap mahasiswa UT punya jadwal belajar. Nah, kalau sudah punya jadwal belajar, jangan jadwal tinggal jadwal. Gitu. Ikutin. Kalau merancang, saya bisa belajarnya sore jam 4 sampai jam setengah 6. Ya sudah, ikutin. Oh, saya bisanya subuh, habis sholat subuh, ya udah, ikutin. Jadi jadwal tolong dibuat sesuaikan dengan waktu. Kondisi masing-masing mahasiswa. Bagi yang kerja, ya jangan belajar pas di kerja, nanti dimarahin bosnya gitu kan. Belajar di sela-sela waktu yang memungkinkan untuk belajar. Itulah intinya kira-kira. Jadi seperti itu yang kita latihkan, Mas, di awal pada saat mereka setelah selesai registrasi sebagai mahasiswa baru. Kita ajarin. Alhamdulillah memang dampaknya positif. Mahasiswa yang kita ajarin itu kalau mereka ngikutin ya apa yang kita sarankan, hasilnya bagus-bagus. Maka sekarang mahasiswa UT yang IP-nya di atas 3 itu banyak, pakai banget sekarang. Nggak kayak dulu. Dulu 2, oh berat, Mas. Dulu itu cari nilai C di UT ya, karena kemandiriannya nggak ada. Kadang-kadang dulu itu Mas banyak, Mas. Kita temukan Mas sama ujian, lupa ujiannya tanggal berapa itu lupa. Tahu-tahu loh, kemarin ujian toh. Ada Pak dulu, Pak? Banyak. Ya seperti itu. Ya karena mereka nggak merencanakan dengan baik. Nah sekarang ini kita minta mereka merencanakan semuanya dengan baik. Jadi intinya di Universitas Terbuka ini untuk saat ini memang sudah ada berapa perubahan program gitu ya Pak? Yang artinya, banyak, Mas. Ya yang artinya tadi untuk mengatasi mahasiswa yang lupa juga mungkin sekarang dibikin semacam ada jadwal kayak gitu. Jadi iya betul. Ya kan kalau kita buat jadwal pakai HP ini kan ini bisa kan Mas bisa ditandain di alarm gitu. Nanti subuh jam 10 lah, pagi jam habis sholat malam kira-kira jam 4 kring bunyi, nah, belajar gitu kan. Ya jam berapapun kita bisa tandain, bisa kita alarm. Begitu alarm berbunyi, oh saatnya saya belajar. Dan itu yang menentukan mahasiswa yang bersangkutan. Nah itulah enaknya belajar di UT. Ya, jadi bisa belajar sesuai dengan yang
dikendaki gitu. Iya, jadi memang ini sangat luar biasa. Universitas terbuka ini jadi sekarang kayak model pembelajarannya setiap hari, belajarnya setiap hari, tapi dengan kondisi kita yang sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke. Nih untuk Topmania barangkali untuk saat ini juga yang ingin masih lagi bingung untuk mencari kuliah di yang Topmania cocok dengan waktu Topmania, apalagi untuk Topmania yang masih sudah kerja. Nah, ini Universitas Terbuka mungkin salah satu solusinya, Pak. Iya, betul. Ya. Dan ya ini Pak ada pertanyaan dari Mbak Husnul di Bumiayu. Ya, Mas, biaya kuliah di UT gimana, Pak? Oke. Baik. Ini gimana, Pak? Ini memang kadang-kadang jadi keluhan ya. Kan kuliah itu mahal gitu ya. Okay. Ya, swasta mahal bayarnya. Di UT enggak. Di UT itu kita menawarkan ngambil mata kuliah itu kayak Mas Bayu masuk rumah makan Padang. Ya. Kalau Mas Bayu masuk rumah makan Padang, kan makan sesuai selera toh. Tuh. Mau makan nasi putih sama kuahnya aja tuh boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Makan nasi Padang, nasi kemudian kuah sama ayam, boleh. Boleh toh? Nah, tambah minumnya jus, boleh. Boleh. Tapi ada harga kan? Ada harga beda-beda. Kalau Mas Bayu makannya cuma nasi sama kuah sama lauk apalah telur dadar misalnya, mesti lebih murah dibandingkan yang dengan rendang kemudian tambah jus alpukat gitu misalnya, pasti lebih mahal. Nah, di UT itu seperti itu, Mas. Ya, kalau merasa nggak punya uang, ya ambil saja namanya kalau di UT non paket semester. Jadi paket semester kita singkat dengan SIPAS. Ya. Jadi ambil non SIPAS. Artinya non paket semester. Ini bebas kalau itu. Itu bebas, Pak. Bebas. Namanya aja non paket. Kalau pengen lancar kayak kuliah di tempat lain S1 4 tahun pakai paket. Kita udah paketin semester ini mata kuliah ini, semester besoknya ini, semester besoknya ini. Ya, tapi kalau tadi pengen yang paling sederhana, jangan ngambil paket semester, ngambil non paket semester. Boleh satu semester ngambil satu mata kuliah, nggak apa-apa. Satu SKS. Ya, satu mata kuliah biasanya ya minimal 2 lah, Mas. 2 SKS ya, 3 SKS, ada yang 4 gitu. Ambil itu murah banget. Wong satu SKS itu per SKS hanya sekitar 50.000. Kalau Mas Bayu ngambil 3 SKS satu mata kuliah 50.000 kali 3 150. Sudah. Iya, murah kan? Murah. Tapi kalau mau ngambil supaya cepat, walaupun saya kerja, saya juga pengen normal lah selesainya kayak teman-teman kalau kuliah di perguruan tinggi biasa 4 tahun. Ya udah, ada namanya paket semester. Ya, paket semester kita bedakan jadi 2. Ada tadi kan singkatannya SIPAS ya. Jadi ada SIPAS non TTM, SIPAS yang tidak membutuhkan bantuan tutorial tatap muka, sama yang SIPAS TTM gitu. Nah, SIPAS yang non TTM itu bantuan belajarnya online. Tadi saya katakan ada tutorial online tadi. Yang tuton, bukan yang tuton ini. Oh, yang tuton itu. Yang tuton. Yang asinkronus tadi, yang ada delay tadi responnya. Nah, jadi sudah diberikan bantuan belajar tapi online. Ya. Kalau ngambil SIPAS non TTM itu biayanya itu sekitar berapa ya, Mas? Sekitar 5-6 mata kuliah lah. Ya. Itu biayanya 1,3 juta. Itu sudah termasuk biaya untuk registrasi, biaya keseluruhan modul 5 mata kuliah. Ya. Kemudian biaya tutorial online sudah gratis, ujian juga sudah gratis. Satu semester. Hanya 1, gitu. Murah ya, Pak? Murah. Nama